awal mana malu-malu tuh skater tuh, lama-lama nyamperin gitu, Kak ini tuh gimana sih? Iya, lu punya rokok lah minimal 2 batang lah, tukar nih sama pisang sebatang, pisangnya Sun Pride loh gitu ya. Oh iya, ini mah pisang mahal tuh. Bisa banget. Nuker kan sudah. Akhirnya mereka makan pisang kan gitu. Rokoknya gue patahin nggak apa-apa ya, patahin gitu kan. Jadi kan ekstrimnya rokok dipatahin tapi orang seri saya tanah siri gitu kan, karena dia udah dapat pisang. Jadi gue senyum dia senyum. Iya. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Saya apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlalu gendut sih sebenarnya. Cuman lagi proses lah. Emang lagi makan nasi merah. Iya. Nah, gue udah hampir sebulan gak makan nasi, coy. Wah, pantesan. Kelihatan. Kelihatan ya. Bagian leher tuh. Soalnya paling worst, sebenarnya metode ini pernah tahun lalu dilakuin. Nggak makan nasi itu lumayan drastis turunnya. Drastis gitu kan. Terus gue berhenti, kenapa? Karena udah bingung makan apa lagi. Kan karena makan Sunda aneh ya, makan Padang aneh nggak makan nasi gitu. Jadi cranky aja gitu, udah makan lagi aja, akhirnya gede lagi. Nah kemarin pandemi gue coba lagi, belum sebulan sih, baru tes kemarin. Itu udah kelihatan tuh, kelihatan ya. Kemarin kan agak Mike Tyson gitu. Tapi masih 1 kintal. Apa-apa lah. Rumah kan tinggi juga. Aduh. Cai, evaluasi gimana nih pandemi ini, Cai? Pandemi ya seperti pada umumnya brand ya, pasti kena imbasnya, dan memang ini mungkin momen kita untuk belajar juga kali ya, struggle dimana kita jangan terlalu jumawa dengan lakunya sebelum ini gitu kan. Sebelum pandemi juga kita ya semacam kayak ya muhasabah diri lagi lah, bahwa bikin brand tuh ya ujiannya pasti luar biasa. Cuman passion kita yang masih membuat kita bertahan di sini gitu, karena kita udah passionate banget ngerjain FYC itu, karena basicnya kita memang kan mau bikin skateboarding shoes gitu ya. Gimana skateboarding shoes itu yang hal yang paling fundamentalnya itu yang bikin skate shoes yang diakui sama skater, dan itu sakral banget. Nggak kayak bikin sepatu fashion gitu. Lu secara upper keren udah selesai. Tapi ini bukan hanya upper, tapi harus nyaman, harus secara sentimeternya juga harus detail gitu segala macam. Dan ketika kita udah ngerjain ini tuh ya, kalau kita udahan gara-gara pandemi ya sayang lah gitu. Apalagi kita passionnya tuh lagi meledak-ledaknya gitu kan ya. Ini waktunya kita survive juga sih, dan ngebuktiin lah bahwa brand itu yang serius itu adalah yang apa ya, terus passionate menjalankan apa yang sudah dimulai dari awalnya gitu. Tadi kan yang masalah jumawa tadi ya, dari sebelum pandemi sama sekarang kita sedang menjalani pandemi, itu emang berasa drastis perbedaan secara omset. Drastis karena dulu tuh kan ada event offline ya, yang dimana ya gue nggak nyebut jaklot gitu ya. Itu adalah event yang memang bisa membuat kita bernafas 6 bulan atau setahun ke depan. Dan kita pernah ketemu di jaklot. Iya, itu. Ya kan? Pasti, iya. Cuma pasti ada lah di event. Iya. Dan di NEMA ada lah pasti event. Ya. Nah, di situ kan kita dulu kayak yang semacam kayak punya sandaran gitu ya. Ketika tenang, nanti juga ada jaklot gitu. Kita berarti tanggal segini tinggal produksi, tanggal sini kita ikutin yang Year Sale, yang summer, yang apa gitu kan. Udah ada template, udah ada rumus ya. Segitu tuh udah jadi apa? Ya itu membuat kita merasa nyaman gitu. Kan. Akhirnya pas pandemi semua kenyamanan itu dicabut. Jadi kan ini latihan juga ya buat mentalitas brand gitu, untuk bisa survive, untuk bisa muter otak gimana nih untuk survive, untuk tetap diakui sama konsumen segala macam kan. Akhirnya kan kita ya udahlah divisi kreatif dipolin gitu, sampai kita akhirnya kayak bikin edisi-edisi khusus gitu. Kayak kemarin kan ada A Glimpse into the Future, sampai kita bikin soundtracknya gitu kan. Ada soundtracknya, video klipnya gitu. Itu gimana sepatu gitu maksudnya? Sepatunya kita sepatu yang udah ada,
seri yang udah ada, misalnya Iya. seri Musek, seri Iya. Heaven, sama kita dibikin futuristik Oke. gitu. Jadi dibikin futuristik gitu dan temanya ada a glimpse into the future gitu kan, sekilas ke masa depan. Iya. Dan video klipnya juga ya editingnya gitulah. Cuman future-nya tuh ya kalau karena gua angkatan ya gitulah. Larinya kayak Back to the Future. Oke. Jadi gua pakai mobil DeLorean gitu. Iya. Jadi ditempel-tempel Oke. aja gitu. Iya. Terus video klipnya kayak gitu. Cuman si lagunya dibikin akapela gitu. Oke. Akapela tapi nuansanya tetap futuristik gitu. Ini kan sebuah effort yang kita jalankan untuk ngebuktiin ke konsumennya si FYC bahwa dikasih pandemi nih FYC kok makin gila gitu. Maksudnya promosinya beda sama ketika era-era Jacklot gitu yang masih offline-nya cara sneaker day apa segala macam masih ada gitu. Sekarang kan semua udah rebutan perhatian di sosial media ya, terutama Instagram gitu. Jadi sama YouTube gitu. Jadi ya kita banyakin konten aja akhirnya. Kemarin juga bikin podcast istilahnya ya acara talk show lah, YouTube lah gitu. Untuk FYC. FYC namanya Stay Young Studio. Stay Young Studio. Stay Young Studio tuh. Studionya di sini berarti? Iya ini. Oke. Iya. Stay Young Studio tuh ya kita bikin untuk menjembatani juga konsumen dengan para skater dan pelaku industri skateboarding ya. Kayak gue kemarin interview Charlie Hobbs, interview Indra Gatot, interview Sophie yang punya Heaven gitu kan, Heaven Skateboard biar tahu roots lah gitu. Karena kita juga skate shoes ya kita harus digging juga kan, maksudnya dalam artian memberikan sajian yang mengedukasi masyarakat bahwa lu nggak sekedar beli skate shoes tapi lu dapat juga edukasinya gitu di YouTube kita gitu dan lu harus tonton siapa pelaku-pelaku terdahulu gitu. Ya setidaknya kita itu cara kita berterima kasih lah sama apa yang udah mereka lakukan gitu. Itu berarti di YouTube show-nya itu benang merahnya skate ya? Skate ada juga ya, kita kan punya Riders BMX juga satu sih. Cuman BMX tuh sebagai karena ya owner gitu ya, Rahmat kan anak sepeda dulu gitu ya. Gue pengen dong ada, ya udahlah. Cuman ya sama kayak fans juga kan ada BMX-nya. Cuman fokusnya ke skate gitu. Tetap kita menamai diri kita skate shoes gitu. Skate shoes yang memang inspired by skateboarding culture gitu. Jadi dominannya tetap skateboarding gitu. Jadi kemarin ada sih nyelip satu Riders BMX. Cuman yang kita bahas banyaknya skate sama fashion sih. Ada buat refreshingnya gitu juga, ngundang fashion si Yas sama si Man. Ada anak mods gitu lah. Jadi emo boy, ex soul boy gitu kan. Dibikin seru aja gitu. Cuman ngomonginnya bukan musik tapi fashion gitu kan. Karena ngomongin musik udah lumrah gitu. Semua orang di YouTube ngomongin musik. Tapi ini ngomonginnya fashion gitu kan. Gokil gitu, fashion. Lu dulu dapat influence fashion dari mana aja? Oh, dari film ini, film lain. Akhirnya ngebahas film kan. Jadi seru sih sebenarnya. Banyak obrolan yang bisa kita angkat ya, selain obrolan-obrolan yang umum. Ya akhirnya si Stay Young Studio itu kebentuknya kayak gitu. Mengangkat sisi lain ya berarti itu kan. Itu juga value ya, nilai jual. Terus berarti kalau memang dulu itu terpacunya oleh selling di event offline, berarti selama ini FYC itu memang banyaknya di offline terjualnya rata. Tapi online udah ada kok dong. Maksudnya FYC kan udah ada website dari dulu. Justru online kita tuh. Waktu dari awal berdiri dibangun berdiri langsung online. Langsung online. Justru kita masih di rumah aja gitu. Stok barang tuh di rumahnya Rahmat. Dulu. Jadi kita memang lahir dengan cara online. Ya masih eranya Twitter masih berjaya waktu itu. Itu tahun berapa berarti? 2012. Jadi ketika gradasi gua college star bangkrut kan. Masuk ke FYC dari varsity jacket ke sepatu. Ya waktu itu memang kita kayak anak hilang. Ini indikator lagi pada tiarap, Gumo lagi pada tiarap gitu kan. Ya gue sebutin aja yang OG-OG-nya di Bandung gitu kan. Gue gak ada temen nih gitu kan. Jadi gue nyelonong sendirian aja gitu kan. Sepatu lokal tuh ya susah dihitung pakai jari tuh. Cuman 5 jari kali. Nah ini kan jadi
oh berarti ini nih celah gue ya, memang harus survive di sini. Iya. Karena gue lihat ada sepatu lokal, cuman kok gregetnya belum ini ya, kebanggaan dia untuk untuk fight diseriusin. Diseriusin itu kurang gitu. Iya. Bukannya nggak bagus, tapi ya di internetnya tuh kurang gitu, sehingga soundingnya tuh nggak dapat ke masyarakatnya. Nah ini kayaknya gue harus main di sini. Milihlah untuk main di sneaker sama Rahmat tuh. Karena gue udah nggak percaya sama diri gue sendiri untuk ngerjain sendiri, karena Kolestar ya akhirnya hancur-hancuran kan, karena gue orangnya gampang ditipu gitu. jadi gue belum tahu sih cerita itu, tapi nanti kita cerita lagi udah muhasabah diri lah. Wah, gue mah nggak akan bener lah kalau bisnis sendirian mah. Gue emang harus berbagi lah sama teman gitu. Ya paling dekat waktu itu gue sama si Rahmat, karena gue sering nginep di rumahnya kan, dan ngomongin hal yang sama gitu. Dan sneaker salah satu passion, ya udah deh, bismillah kita start. Udah dari handmade dulu dari Safewise itu di belakang Cibaduyut itu, yang udah bukan Cibaduyut lagi namanya apa lah waktu itu. Ya disitulah kita belajar sepatu tuh bener-bener dari gang gitu. Dari gang kecil banget gitu di industri rumahan. Si Palili ada namanya, kita masih ingat, dan itu ovennya tuh kayak oven kue. Dan dulu udah vulcanize. Udah vulcanize, tapi ya ovennya gitu. Oven kue aja, bukan oven kayak buka pintu masjid yang gitu. tabung gitu ya. Nah ini kan serunya ya itu, kita memang benar-benar digging dari bawah banget. Kita tahu vulcanize, tahu oven sistem vulcanize itu kayak gimana, tahu upper, insole, outsole, sama bumper, sama segala macam tuh dari situ. Pendidikannya di situ. Ya udah, kita istilahnya tuh sekolah dulu lah di situ. Dari 2015 itu berarti ya. Baru 2012. Sekolah dulu di situ. Orang karek tahun kamari ngerti siapa tuh. Kan gila kan, karena kalau baju mah kan, kaos mah kan pola udah enak, bahan enak, sablon kelar, nggak ada urusan. Kalau sepatu rumit anjing. Yang kanan udah enak, yang kirinya bang nggak enak bang, waduh gitu kan. Ini kan PR besar ya, lagi sulas, dikikis lagi segala macam. Dan memang banyak hal yang kita korbankan lah untuk memang untuk kenyamanan sepatu Safewise sampai ke level sekarang. Walaupun ini level sekarang tuh udah idealnya kita, tapi ya namanya owner kan pengennya terus kembang terus gitu, dong kan, segala macam. Ya itu sih singkat cerita FYC yang pas gua mulai itu, memang ketika era sneakers tuh memang lagi pada tiarap gitu semua. Pada masa itu berarti udah ada ya Gamo itu ya. Iya, cuman terus, pada nggak ada lagi. Apalagi indikator. Kalau Cosmic ada Infamous. Airplane ada tuh, Airplane yang kayak Airplane juga ada waktu itu. Kayak yang kayak A6 itu yang gitu kan. Masa itu. Nah, kan selain berarti kalau dari Malang tuh ada Awesome. Awesome dulu ada ya. Terus kalau pas pemilihan skate shoes-nya dari mana sih? Oke, gue mainnya skate shoes nih. Karena dunia gua dari gua SMA sampai sekarang gitu, di otak gue ya skate shoes gitu, karena udah mah gue dulu ya main skate juga sempat, cuman akhirnya jadi musisi gitu. Dan ketika gue jadi musisi pun gue di endorse-nya sama skate shoes juga gitu. Apa Volcom waktu itu? Enggak, kalau brand sih Volcom ya. Sepatu apa sih waktu itu dulu? Sepatu memang Macbeth ya, sepatu musik ya. Cuman waktu itu gue sempat akhirnya di akhir karir gue di band tuh disponsori sama Etnis. Dan itu terharu banget gitu. Gue bukan skater, tapi gue disponsori sama Etnis. Terus kata si Etnis Indonesia itu, lu yang satu-satu musisi yang kita pilih untuk sepatu skate itu ya. Pakai sepatu skate itu. Gue inget zaman SMA ketika gue nggak mampu beli sepatu skate gitu, dan waktu itu gue di endorse akhirnya gitu kan. Wah, ini pecah banget akhir karir yang menyenangkan gitu. Gue udah keren, walaupun ya setelah itu si Rocket akhirnya di endorse fans gitu kan. Gue bangga aja sih, maksudnya wah anak-anak gila sama fans gitu kan. Akhirnya gitu kan, setelah dulu pengen gitu kan ada skate shoes yang mampir gitu. Karena kita ketika masuk awal 2001 sama Volcom tuh, ketika udah ngeband 3 tahun lah dari 99 gitu kan, 2001 ketemu Volcom, udah acara skate rock semua gitu kan, skateboarding, langsung ini kan di pantai mana kan, jadi nggak bisa enggak gitu untuk nggak ke skate shoes tuh gitu kan. Jadi untuk ke skate shoes tuh akhirnya
ya gue memilih skate shoes tuh karena emang udah passion gitu. Iya. Dan gue juga waktu zaman SMA juga suka oret-oret di belakang buku tuh gambar sepatu skate gitu. Oh, udah gitu ya. Bikin, Oke. Jadi gue punya sejarah tahun 97-an lah. Iya. Kalau guru lagi nerangin gitu, dosen atau pas udah kuliah juga gitu, gue suka gambar-gambar sepatu skate. Oh, gambar sepatu berarti ya, bukan gambar pemandangan, Cai. Dikasih nama sepatunya itu nama band gue dulu sebelum Rocket tuh New Kicks on the Board. Oke. Tendangan baru di papan. Oke. Kan itu skate banget Iya. Emang udah gitu karakternya. Iya. Dan gue penggemar model-model yang lama ya, yang kayak fashion streetwear gitu-gitu. Justru gue nggak terlalu into ke fans. Gue memang konsumsi fans dulu ya, cuman gue tuh penggemar banget fashion streetwear karena lebih disco aja menurut gue gitu sih. Jadi gue kan emang ya gitulah wave ya, seneng yang 80s. Iya. Kayak si apa fashion streetwear tuh representatif banget ke arah-arah sepatu-sepatu yang disco look gitu. Tapi skate gitu. Warna-warnanya kan neon ya. Makanya gue nanya, Uca ya, Kamar Rahmat bikin FYC skate shoes kenapa gitu. Ternyata di baliknya ada itu ya, suka gambar-gambaran. Karena kan Uca musisi Rocket Rockers, Rahmat gue kenal juga Good Boy Badminton Band juga kan. Kenapa jadi skate shoes gitu kan? Gimana ceritanya gitu, kayak nanya aja langsung. Ya beberapa skater juga ada ini skate apanya gitu kan. Iya. Yang gue nggak punya basic skate, punya. Gue tuh dulu malah kalau ada acara skateboarding di Bandung zaman gue SMA tuh gue bawa handycam men. Gue shoot tuh si skater-skater itu kayak secret admirer-nya mereka. Gue penggemar Maskom, penggemar Tiko, penggemarnya ya anak-anak lah, Paul Charlie kayak gitu-gitu apa. Jadi yang Richard gitu kan. Gue ngelihat anak-anak TL tuh wah banget gitu kan, apa istilahnya tuh kayak panutan untuk style mereka gitu. Ini keren waktu itu kita versi dulu gitu ya. Sampai sekarang pun keren kan. Maksudnya standar keren gua tuh ya gitu. Gua nggak bisa kayak yang lain, makanya kan kenapa gua bikin skate shoes tuh karena gua punya sejarah panjang yang memang gua selalu nempel dengan brand skateboarding. Makanya kalau lihat foto-foto SMA gua ya gua topinya Toy Machine, gua pakai baju Element gitu. Terserah orang mau nyebut poster atau apa, tapi gue support skateboarding brand gitu kan, nggak semata-mata gue mencari keuntungan dari skateboarding, enggak, tapi gue passionate gitu. Memang gue nggak ahli aja main skate gitu, sehingga gue akhirnya jadi musisi gitu teman. Untuk membuat skate shoes kan yang lu nggak harus bener-bener skateboarder juga gitu kan. Yang penting lu dulu punya dedikasi gitu. Waktu gue punya college star juga kan, gue kalau ada acara skate gue support, gue keluar biaya gitu kan, karena gue passion gitu. Gue dulu mendapatkan informasi coolness lah misalnya yang keren-keren tuh dulu ya dari skate gitu. Dan salah satu penyuplainya skate shop kan. Skate shop ya nampilin baju-baju skate, topi segala macam, dan juga majalahnya gitu kan. Gue baca Tracer apa segala macam. Dapat musik-musik yang aneh juga di situ kan, waktu zaman senang musik gitu. Dan makin aneh makin keren. Iya. Pokoknya makin indie makin ajaib gitu, makin keren gitu kan. Ya itulah yang ngebentuk gua dulu. Sehingga gua nggak bisa ngelepas karakter itu ketika membuat skateboarding shoes FYC Footwear. Oke. Akhirnya aku paham. Jadi nggak semata-mata gitu. Iya. Oke, terus berarti yang ke Cibaduyut pada masa itu benar-benar dari nol ya, dan belum ada informasi apapun kan, berarti kan kalian ini nol ya, sama Rahmat tuh nol aja gitu kan, ngulik sendiri. Kalau sekarang banyak informasi nih kan, gitu. Jadi sampai akhirnya ketika kita udah produksi ya segala macam, ya itu kan produksi kan untuk belajar dulu awal tuh, dan kita pun sounding di sosial media punya pun, hey kita masih handmade ya. Tolong support sepatu kita gini. Ya, waktu itu berpromosi lewat Twitter dan Facebook. Twitter, Facebook gitu kan. Sorry aja kalau kita belum terlalu proper untuk apa istilahnya tuh kulon nuwun gitu ya. Apa ya punten gitu, masih kayak gitu. Kita juga mentionin yang senior kayak Kumo, kayak Indikator tuh kita sowan, kan hadapnya gitu. Kalau gue gitu, sampai awesome gue sowan. Kalau sekarang nggak ada yang gitu kayaknya. Iya, gue launching gitu. Beda
beda. Kalau sekarang kan ya sikut-sikut. Gue sampai bingung ini kok gini kulturnya ya. Nggak, gue pengen balik lagi ke era-era dimana kita perang kreativitas aja gitu, nggak usah terlalu banyak drama gitu kan. Nah ini yang bikin gue pengen FYC itu yuk kita riweh di kreatif aja yuk daripada riweh di drama gitu kan. Akhirnya ya itu kemarin bikin tema-tema gitu kan, Glimpse into the Future segala macam. Siapa tahu nanti gue bikin tema klasik juga bisa kayaknya. Cuman kan sepatu kita udah pada basic juga sih sebenarnya. Cuman ya banyak lah tema yang bisa diangkat ya, dari environment juga plastik kita sebagian pakai bahan singkong untuk si plastiknya. Ada kayak gimana sih bahan singkong nggak itu? Udah terkabai. Oh udah nanti aja kita lihat bahan singkong dibakar enak langsung makan. Iya itu sampai kita bikin YouTube-nya. Oh oke, terlihat laboratorium gitu, sosokan lah gitu. Terus kita kocek-kocek masukin ke air. Kalau di air panas tuh cepet dia larutnya. Jadi si plastik ini tuh memang nggak bisa tahan lama. Jadi pas beli masuk rumah udah jangan kena hujan. Kalau kena hujan dia bisa memudar si. Akhirnya jadi singkong itu. Atau menang di mana sih maksudnya? Ada di ini orang apa ya yang orang Bali ya? Yang plastik singkong tuh. Iya Bali. Kasava tuh ubi. Dia singkong. waktu itu kuliah di mana kalau nggak salah penelitian akhirnya dia di luar tuh ada pakai bahan apa, nah di Indonesia dia bikin pakai singkong berhasil. Nah, udah kita apresiasi dan kita pun sebagai bentuk pengurangan plastik lah. Memang kita beberapa masih ada plastik, cuman at least kan kita hanya bisa at least kan sekarang mah. Gitu. Jadi movement sih selalu jalan dan movement yang paling menggelegar dari FYCC yaitu barter movement. Barter movement gimana? Jadi ketika Skateboarding Day 2018 tuh gue kan ngikutin Skateboarding Day udah berapa tahun gitu ya kan, aduh cuman ngasih duit sama merchandise doang kan kayak apa gitu gitu. Udahlah kita bagi-bagi pisang aja di sana biar ada ada gimmick lah, ada sesuatu yang menyenangkan. Aku sempat dengar itu, sempat dengar yang itu. Asa garing oginya bagi-bagi pisang gitu. Gue tuh kepikiran tiba-tiba karena waktu itu si panitianya bilang, "Kak, ini posternya." Loh, kok ada rokoknya gitu. Saya pasti kan memang agak berhati-hati dengan event rokok gitu kan. Loh, katanya nggak ada rokoknya. Iya, soalnya panitianya kebagi dua katanya. Ini ada yang mau sama rokok, ada yang enggak gitu. Oh gitu. Ya, kenapa nggak ngabarin? Ini pamflet udah jadi. Ah, yaudahlah, kita maafin lah istilahnya kayak gitu. Ya, mau gimana lagi? Akhirnya gue biar greget gimana ya. Jadilah gue beli karton putih tuh sama spidol, gue tulisin aja, "Ayo tukarkan rokokmu dengan pisang." Sponsornya itu padahal ya. Gue tempel tuh di meja kecil, taruh pisang di atasnya, blok gitu kan. Awalnya mana malu-malu tuh skater tuh, lama-lama nyamperin gitu. "Kak, ini tuh gimana sih?" "Iya, lu punya rokok gak? Minimal 2 batang lah. Tukar nih sama pisang sebatang." Pisangnya Sun Pride loh gitu. Oh iya, ini mah pisang mahal tuh. Bisa banget. Nukar sudah. Akhirnya mereka makan pisang kan gitu. Rokoknya gue patahin nggak apa-apa ya, patahin gitu kan. Jadi kan ekstrimnya rokok dipatahin tapi orang seri saya tanah seri gitu kan karena dia udah dapat pisang. Jadi gue senyum dia senyum. Jadi aneh juga ini yang movement. Akhirnya dari situ viral di lingkungan anak-anak skate tuh pada datang akhirnya. Gue mau nukar gitu. Ada yang nukar sebungkus gitu. Dapat berapa pisang nih bro? 4 lah gitu. Segala macam udah. Akhirnya ya seru lah dari situlah kita capture pakai video ya akhirnya kita blast di Instagram lumayan tuh. Berapa ratus ribu viewers gitu. Itu kan untuk Instagram itu lumayan. Wah, viral gitu. Dan itu akhirnya diikuti movementnya sama anak-anak komunitas di Sukabumi gitu kan. Mereka bagi-bagi pisang nuker menawarkan penukaran rokok dengan pisang. Ya, disitulah movement sampai ada orang yang rokok tuh bilang ini movement anti rokok yang nggak menyakiti si perokoknya. Gitu. Bisa kan movement anti rokok kan agak-agak nyinggung si perokok. Gitu. Kalau kita kan hanya menawarkan penawaran. Kalau lu nggak mau ya sudah. Dan kita hanya, lu mau pisang oke, lu punya berapa rokok ambil, gue patahin ya nggak apa-apa. Kadang dia yang matahin gitu kan. Dan kita menyelenggarakan itu nggak hanya sekali akhirnya. Karena kita bikin yang niat banget, bikin tendanya sendiri. Makanya nih sayang juga ketika pandemi ini nggak ada offline kan. Harusnya movement itu jalan terus. Kita di Bukit Cafe waktu itu buka yaitu barter movement itu penukaran rokok dengan pisang. Terus di Jakarta juga kita pernah gitu. Jadi udah mulai tur tuh CFD.
wah CFD yang nukernya ibu-ibu gitu. Jadi gerakan gitu. Itu kan namanya kayak soft branding gitu. Karena mereka brand-brand Amerika atau Eropa pun kan punya soft branding yang movement ya. Kadang si brandnya malah nggak dilihatin gitu, tapi yang upload dia gitu. Nah sama FYC juga gitu, gitu. Kita kan logonya pisang. Nah logo pisang itu harus representatif dengan tagline kita kan stay young, good, clean, and fun. Jadi FYC kan Forever Young Crew, tagline-nya stay young, good, clean, and fun gitu kan. Good, clean, and fun sebenarnya itu nama band hardcore sih ya. Cuman gue seneng istilah itu good, clean, fun gitu kan. Wah ya udah good, clean, and fun sama gue dibikin stay young, ada stay young yang di depan karena ya kita kan dulu seneng ya istilah-istilah kayak gitulah, Forever Young, stay young, youth crew kayak gitu-gitu kan karena scene-nya hardcore, punk segala macam. Banyak kata-kata itu gitu dan gue capture dijadiin apa ya tagline di sepatu itu. Jadi si FYC itu walk the talk. Apa yang kita bicara, gue stay young, good, clean, and fun. Buktinya apa? Gue bikin barter movement. Gue bikin gerakan lain, charity juga sama explore humanity gitu. Nggak omdo. Iya nggak omdo. Jadi walk the talk gitu kan. Inilah yang harus dipikirkan sama beberapa brand. Kita bukan hanya dagang, tapi brand tuh adalah identitas lu gitu kan, karakter lu. Ya keluarin karakter lu. Kalau gue pribadi brand itu ya apa istilahnya tuh reputasi kita gitu. Reputasi apa yang harus kita bangun gitu kan. Value apa yang kita ingin kita tawarkan ke si konsumen sehingga akhirnya terjadi keterikatan secara emosional, bukan hanya jual beli selesai, kan? Nah, kecuali emang gue butuh sepatu murah, cari yang murah udah. Kalau kita nggak gitu, kita jelas gitu, sepatu kita kayak gini, ingredientsnya gini, lu pakai, enak bener nggak, worth it nggak sama harga, sama image-nya, image-nya udah kita bangun loh, lu bisa nonton YouTube gua, lu ketika lu pakai itu, lu udah bisa mengkomunikasikan banyak hal. Lu bisa cerita tentang barter movement ketika pakai sepatu FYC. Lu bisa cerita tentang Stay Young Studio. Lu kalau mau tahu roots-nya anak-anak skate Bandung, lu tonton tuh Stay Young Studio ada di channelnya FYC. Jadi edukatif gitu si FYC itu bukan hanya sekedar hey gue skate shoes terus apa gitu kan. Ini keren loh. Gitu. Untuk Instagramable loh. Iya. Sekarang kan ya banyak juga yang akhirnya yang tadinya brandnya Hypebeast gitu kan, tanda kutip ya sekarang kan term Hypebeast kayaknya hype banget gitu ya. Akhirnya men-skateboardkan diri gitu kan. Yang tadinya Louis Vuitton apa segala macam gitu. Akhirnya skate nih gitu kan. Semua pada balik ke menyeket-nyeketkan diri. Memang gue nggak melarang. Iya. Tapi you have responsible for it gitu kan. Ya lu harus punya movement untuk itu karena skateboarding not just a sport, it's movement gitu. Ya benar. Apa ya? Sport yang sangat individual dan sangat mengeluarkan karakter pribadi seseorang si attitude-nya itu ya. Iya, attitude. Karena beda-beda kan lo Rodney Mullen kayak gimana gitu kan, si Steve Caballero gimana gitu kan. Sampai ke yang muda-muda gitu kan, kayak gimana karakternya kan lu bisa pelajari gitu kan. Yang gue capture itu. Satu lagi hal kenapa gue stay young, good, clean, and fun, karena gue udah capek sama Jackass. Bukannya kayak gimana, bukannya si Ucai hijrah atau apa kan. Come on man, lu di era zaman gue seneng Jackass aja gue udah linu gitu, udah capek gitu. Udah nggak gini, manusia tuh udah nggak boleh gini gitu kalau di otak gue ya, maksudnya Jackass tuh terlalu vulgar, terlalu out of control yang parah gitu, berlebih, jadi nggak lucu lagi menurut gue. Dan gue ngelihat karakter skateboarder OG yang sekarang tuh justru kayak si siapa tuh Tony Alva gitu ya. Dia udah mulai ke alam gitu kan. Ya itu pilihannya banyak ya. Mungkin orang ada yang kayak Steve Caballero juga, dia religius sebenarnya kan, lebih ke agamanya kan, Kristen ya. Gue juga punya hak dong untuk memberikan positive vibes yang gue pahami sekarang gitu kan. Rekepo Youth of Today. Gitu kan. Mereka nggak sekuler kok gitu kan, bawa agama juga gitu kan. Cuman gimana penerimaan orang aja. Kita gini loh, nggak terima nggak apa-apa, terima ya alhamdulillah kalau kita kayak gitu. Ya, kenapa gue berani ngomong bahwa era Jackass ini harus sudah selesai, karena
ya kalau gue lihat Tony Alva nih dia udah masuk ke seminar-seminar untuk mempresentasikan skateboarding dengan bahasa-bahasa yang keren gitu kan, maksudnya dalam artian edukatif. Terus juga kayak si Rodney Mullen juga udah masuk ke seminar-seminar, dan gue tuh pengen mempercepat proses itu gitu, karena sekarang rollingnya cepat kan si dunia tuh, cepat keluar banget. Instagram, TikTok segala, Clubhouse kemarin sampai akhirnya kita iya kita benar. kan kita orang lama yang udah agak lambat geraknya Iya. kayak men ini Instagram aja gue baru ngulik gitu kan, lu udah keluar TikTok lagi, gue capek yang gitulah. Jadi istilahnya kita harus ngejar itu, cuman ya oke lah itu mah platform ini ya, cuman kita pengen value si skateboarding ini tuh ada sesuatu yang lebih gitu dari sekedar just having fun kayak Jackass gitu kan. Memang ya karakteristik dari Lot of Dogtown juga kayak gitu ya ada lah ya kayak gitu. Cuman perubahan tuh memang harus ada juga gitu, seiring kebutuhan zaman, apalagi pandemi sekarang kan. Pandemi ya orang akhirnya balik lagi ke stay healthy gitu kan. Udah mulai kayak gini udah dan gue udah harus jaga ini kesehatan. Kalau enggak ya gue termasuk kalau kena virusnya kan kalau misalnya gue punya penyakit berat gitu kan ya walau alam maksudnya umur kita gitu. Ya alhamdulillahnya gue dulu menjalani juga lah zaman ngeband tuh ngejaga dari itulah dengan kultur straight edge zaman dulu gitu kan. Sampai akhirnya gue ngelepas label itu gitu. Malah juga yang nanya kan FYCX itu straight edge ya. Gue hanya bisa jawab bisa iya bisa enggak gitu. Oh ya ucap dulu itu ya straight edge ya. Straight edge. Iya. Makanya aneh sendiri dulu tuh kan. Enggak lah. Bukan, maksudnya di skena tuh agak-agak awkward gitu kan ketika yang lain drink, gue come on gitu kan. Sampai gue sempat dikejar-kejar juga sama beberapa teman-teman. Minum. Oh, ada yang saya segitu? Ada. Cuma nggak usah diceritain. Iya. Karena dia pun udah nggak kayak gitu. Jadi gue mah respect lah sama orang-orang berubah. Iya. Maksudnya, cuman lucu aja gitu kan. Ada begitu menang udah seragestnya gitu kan. Walaupun nggak semua orang ya kayak gitu. Cuman dari basic itu gue punya sejarah juga. Kenapa ada FYCX? Gue dulu gue memang senang dengan straight edge dan movementnya gitu. Ketika buat FYC itu karakternya ke bawah gitu. Walaupun gue udah nggak menyematkan bahwa X itu adalah straight edge yang di FYCX itu. Tapi itu hanya sebagai apa istilahnya tuh kayak pemanis lah, maksudnya istilahnya estetika si fontsnya, karena ketika FYC doang kok kayak telanjang gitu. Nggak ada pagernya itu. Ayah kurang gitu kan. Pakai S. Iya, kebayang. Lebih ting gitu. Ada aksen gitu ada aksennya. Aksen itu maksudnya. Si aksen inilah yang ternyata karakternya gue balik lagi ke karakter gue dulu ya. Gue straight edge gitu. Jadi kalau dibilang lu sekarang straight edge saya udah enggak, gue nggak mengklaim gue straight edge. Oh, berarti lu sekarang mabok ya enggak gitu. Gue serba salah anjing. Gue hanya, jadi penjelasannya gini, gue hanya sudah tidak memakai istilah itu. Pertama, gue udah nggak ngeband lagi dan sudah, maksudnya melepas dari skena hardcore punk gitu. Maksudnya kan straight edge itu kan movementnya hardcore punk kan. Untuk bisa merubah keadaan yang waktu itu terlalu wasted gitu kan. Zaman 80-an lah, 70 akhir 80-an. Nah, ketika gue udah keluar dari band tuh kayaknya kalau gue sering terus naon man udah nggak relevan gitu maksudnya. Dan ya akhirnya gue mikir ya lu terus sekarang apa sih, udah gue mau muslim aja lah gitu. Ringan gitu kan. Iya, kalau sekarang nyebut itu udah nggak relevan ya. Udah nggak relevan. Gue kalau gue straight edge ya terus kenapa so akhirnya ya udahlah, gue mah lu sekarang apa aja gitu. Just call me Muslim man gitu kan. I'm proud with my faith gitu kan. It's okay gitu kan. Iya. Simple ya. Kalau orang ngomong apa, don't forget your roots. Roots lu apa? Kalau gue ya Muslim. Sebelum gue mengenal Manor Threat, mengenal Teen Idols dan segala macem gitu ya, ternyata roots gue masjid di depan rumah men, gitu kan. Yang ngebentuk gue adab apa segala macam itu. Ya gue kalau Ucai back to roots gitu kan. Never forget your roots gitu kan. Remember where you come from. What's your roots? Islam. Udah gue cuman gitu aja. Gue sekarang udah berani ngomong lah. Roots gue Islam.
ya udah, lo suka nggak suka terserah. Gue nyaman di sini, and gue berusaha aja menjadi orang yang adil untuk memperlakukan orang gitu aja. Gue juga nggak yang, lu minum, wah gitu. Gue hanya mencoba untuk menyampaikan kebenaran tuh dengan fun aja. Selanjutnya ya dengan brand gue, gitu. Iya, dan FYC kayaknya udah memang jadi ekosistemnya yang dibentuk ya. Jadi bukan sekadar brand jualan sepatu, tapi juga untuk melangsungkan kehidupannya ibaratnya dengan menciptakan ekosistem yang memperkenalkan dan edukasi itu kan. Gitu. Dan tadi menarik itu tuh Cai yang tagline tadi Cai. Banyak brand yang mengeluarkan tagline tapi tidak walk the talk. Ya kan? Nah, itu tuh dan itu PR. Iya, itu bahaya banget. Iya, dan enggak tahu ya, even gua pun bikin tagline pun kadang cuma gaya-gayaan. Belum tahu implementasinya mengkomunikasinya seperti apa gitu kan. Iya gitu kan, ini keren-keren gaya-gayaan tagline gitu, dan ini bener-bener ini ilmu banget sih, dan FYC berhasil dengan si movement si pisang itu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa bisa pisang sih? Kenapa bisa pisang nih? Ini balik lagi nih ya. Kok pisang gitu lah. Awalnya sih sebenarnya simple ya. Ketika gua nyari logo tuh waktu itu di era clothing tuh lagi pada serem-sereman. Logo-logo tuh serem. Agak-agak Bohemian Club gitu. Saha contohnya sebut. Illuminati, Freemason gitu kan. Ya nggak usah disebut lah. Banyak kan mata satu gitu. Merchandise dong. Iya. Merchandise. Bukan, maksudnya logo-logo yang ada saat itu gitu. Way to spooky gitu kan. Kalau gue lihat kayak gitu. Gue pengen mengembalikan era-era toy machine, girl, coklat gitu kan. Skateboarding deh cerah ya, baju orange gitu, terus tulisan coklat gitu kan, atau gambar girl gitu yang kayak buat toilet masuk ke perempuan gitu. Terus kan itu kayak yang tanda kutip ya, kayak yang bodoh tapi lu pinter sih bikin logo kayak gitu tuh, nempelnya lama gitu, kayak elemen gitu, kayak Toy Machine, World Industries dulu kan lucu-lucu ya gitu. Dan itu yang selalu nempel di gue. Santa Cruz juga sebenarnya kan fun aja gitu kan. Skate lebih pop sih, lebih pop desainnya. Gue tuh akhirnya kepikiran CD, karena gue dulu ya itulah lingkungannya melodic punk juga. Ada CD tahun 98 kalau nggak salah, Millencolin. Si CD dalamannya tuh kan di luarnya kan orang megang pisang gitu kan. Terus di dalamannya tuh ada, dia warna biru terus ada pisang-pisang gitu. Gue tuh tiba-tiba kepikiran itu pas mau bikin logo, pisang, terus backgroundnya biru gitu. Udah itu aja. Si tagline udah ada belum? Belum ya. Sebodoh itu sebenarnya awalnya. Cuman gue kan harus cari filosofinya. Iya. Ternyata pas gue udah cari lagi, pisang tuh apa ya? Iya. Ada pisang tuh ini ternyata buah tropis. Gue cari lagi Indonesia ya, rootsnya. That's my roots. Roots gue Indonesia gitu kan. Terus maksudnya roots kelahiran lah. Indonesia, pisang tropis. Origin. Tropis. Gue orang tropis gitu kan, bukan orang-orang yang mengalami salju gitu. Terus pisang tuh ternyata dimakan juga sama skater sebelum main skate. Karena kalau makan jeroan apa gitu kan muntah kan. Sedangkan pisang mewakili karbo dengan sehat, tanpa harus kenyang terlalu berlebihan. Tapi gizinya nutrisinya pas. Bukannya skateboard, bahkan olahraga yang lain pun rata-rata atlet makan pisang dulu baru dia sport gitu kan, untuk pondasi awal. Kalau udah selesai baru makan kan. Nah itulah gue lihat, ini dari segini juga bagus nih ini. Terus sampai ke yang lebih dalam lagi setelah sambil si brand ini jalan, ya gue juga nemuin pisang itu disebutkan di Al-Quran juga, di surat Al-Waqiah ya. Jadi sangat relevan lagi sama Forever Young Crew. Di surat yang sama, di beberapa ayat itu tuh ngomongin tentang bahwa ketika lu masuk surga tuh pokoknya istilahnya lu akan temukan bahwa kita semua tuh di sana muda selamanya. Forever Young Crew. Dan di sana di surga pun terdapat pohon pisang-pisangnya bersusun. Udah. Gue waktu itu hampir merinding ya lagi tilawah surat itu gitu ya. Allah pas baca artinya langsung kayak dikasih sama Allah tuh, kayak dikasih
udah kamu ini kerjaan kamu sekarang. Gue udah nggak ngeband kan. Iya. Dan gue waktu itu bingung luntang-lantung cari kerjaan buat nutupin kehidupan gue kan. Walaupun Dan ini sedang merintis gitu ya kan. Untungnya gue dulu waktu itu belum berkeluarga kan. Jadi jomblo masih wow. Gitu. Cuman pas nemu itu kayak bener-bener dikasih hadiah gitu. Nih filosofi the bestnya itu. Sampai ke Forever Young krunya pun ya itu kalau tetah cai leukeunnan we ieu kita ieu tah gitu pondasina ya sekarang ya sudah disitulah semakin passionate udah mah gua berjalan dengan keyakinan gua dan passion gua di masa lalu pun nggak ditinggalkan. Dunia skateboarding gua masih silaturahim sama skater-skaternya. Dan lo coy berarti ngambil skater yang gak ngerokok dong. Enggak, gue ngambil skater yang ngerokok kan. Karena prinsip gue gini, jadi skate stay yang good, clean and fun itu bukan statement, hey I'm clean, I'm good, I'm fun. Jadi gitu. Tapi let's good together, let's fun together, let's clean together. Saya juga masih belajar kok. Saya mah bukan mengklaim saya suci atau apa gitu. Saya kan masih belajar gitu. Jadi kalau sekarang banyak term hijrah lah istilahnya, saya mah pengen disebutnya Ucai sudah kalau orang kan ngomong, Ucai udah hijrah, nggak. Kalau saya disebutnya Ucai sedang, karena nggak tahu di masa depan kita kayak gimana. Godaan makin kenceng. Gue nggak mau orang terlalu berekspektasi terlalu tinggi sama gue, gitu. Sehingga akhirnya gue mah sedang, jadi ayo bareng-bareng gitu kan. Jadi semua orang juga pengen better. Pandemi ini juga kan membuktikan semua orang akhirnya pengen better kan. Iya ya, masa lalu tuh enak ya. Akhirnya bersyukur dia kan. Ya gue pengen mensyukuri itu di sekarang gitu kan. Akhirnya mereka bikin podcast, YouTube apa segala macam ngomongin masa lalu semuanya. Pride kita tentang masa lalu. Dan akhirnya kita sekarang hanya bisa bersyukur gitu. Dan ternyata kita bisa kok masih kayak masa lalu ya dengan stay healthy aja, stay clean, fun gitu, good, clean, fun gitu. Good ini kan bisa jadi silaturahim kayak kita ngobrol gini gitu kan, mengikat silaturahim dengan silaturahmi jaringan-jaringan kita yang dulu itu kan membuat kita awet muda. Betul, kan? Menyenangkan. Bahkan ada mungkin file masa lalu kita yang udah copot gitu ya gara-gara kenakalan kita gitu kan. Tiba-tiba ketemu orang lama, lu ingat nggak? Lu pernah gini dulu. Oh iya, ya kan gitu kan. Itu kan membuat mungkin sel-sel kita yang udah mati hidup lagi gitu. Udah karek gudangnya setelah sekian tahun, udah puluhan tahun bangun lagi gitu kan. Dan nggak tahu ya, jadi merasa kayak jadi diri sendiri. Ya masih diri balikin dulu gitu. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang harusnya kita akhirnya harus memaafkan diri kita sendiri dulu atau memaafkan orang lain yang dulu gitu ya. Kadang masih ada gedek karena karena nggak diobrolin. Bisa jadi kita baru 10 tahun kemudian akhirnya gue tuh salah nangkep tentang lu ternyata lu teh nggak gitu lu teh ternyata gini gitu kan. Inilah yang gue senang dengan kultur ngobrol sekarang. Ada ngobam, ada buluk apa? Cabul ada discuss gitu kan dari anak-anak culture-nya itulah. Gue senang aja gitu ketika orang ngobrol tuh gue bisa tahu mindset anak-anak kayak gimana gitu, dan gue bisa bersikap adil dengan mereka gitu kan, nggak jadi judgmental gitu kan. Nggak berarti gue sekarang lagi belajar Islam nih gitu, berarti yang itu gitu. Nggak juga berarti ya kita mah harus babarengan gitu kan. Seru aja lama maksudnya Nah itu gue juga pengen mematahkan orang yang terlalu berekspektasi tinggi ya bang. Sudah jenggotan gitu. Ya pilihan mah banyak di gaya hidup apa segala macam di dunia ini tuh ya gue bukan kebetulan ya, maksudnya ini sudah ketentuan Allah lah gue memilih jalur ya kembali ke roots gue yaitu Islam. Adapun ya mungkin yang di luar negeri sana kayak gue sebut Tony Alva gitu kan, mungkin dia jadi orang-orang yang alam banget gitu kan. Ada yang menyatu dengan alam, nature gitu, anak semesta lah gitu. Kalau bangun tidur kan gitu, terima kasih semesta gitu. Kalau kita kan alhamdulillah cukup gitu kan. Itu pilihan deh, nggak gimana gitu kan. Cuman ya kalau lu Islam ya harusnya alhamdulillah gitu, bukan ke semesta kalau gitu. Kalau gue berpikir seperti itu, harus simpel semua, disimpelin lagi dan dibikin enak aja untuk diobrolin gitu, jangan jadi terlalu tabu gitu. Oh, si Ucai ngeri nih. Jadi ada border. Oh, keluar dari band kayaknya gimana gitu Pak anak band. Enggak, gue masih collab sama Rocket gitu kan. Kapelaan gitu kan. Yang penting kita punya titik temu.
boleh kita tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi ketika ada satu yang bisa kita sepakati, yuk kita gerak di situ gitu. Kalau gue mindsetnya selalu seperti itu. Makanya gue agak sebel dengan era-era pilpres. Itu hari-hari yang melelahkan gitu. Maksudnya dalam artian tuh kita kan secara emosi diacak-acak gitu. Bukan hanya teman, keluarga men. Keluarga tuh kok pada aneh gini gitu, pada relax aja gitu. It's just politik men. Dia bisa jadi bunglon ini kan. Gue udah ngasih tahu lu nggak usah nyoblos dua-duanya gitu kayak gitu. Lu nyoblos siapa? Gue kagak nyoblos gitu. Gue hanya membela yang benar siapa gitu kan. Ini ngomong ini benar kan. Terbukti benar ya udah gitu kan. Ya kalau salah ya salah gitu kan. Gue juga ngeritik di misalnya yang gue senengin ini ternyata dia salah, gue omongin dia salah gitu kan. Jadi relax aja gitu. Ini ada yang sampai si Ucai ini unfollow gitu. Gue pas ngecek ya teman-teman gitu kan, wah udah lama dia kok dulu perasaan follow gue kok unfollow. Pas gue lihat sejarah itu, oh dia pernah era-era pilpres tuh kayaknya dark ages gitu buat gue gitu. Dan bagi gue is too childish gitu untuk come on man, apa ribut urusan begituan dan akhirnya sekarang kita ada ini pandemi men, ayo hancur bareng gitu bareng-bareng riset ayo kita di riset bareng gitu kan. Ya udahlah, ada yang harus kita memaafkan diri sendiri, harus kita memaafkan orang lain, harus ada yang kita minta maaf ke orang lain gitu kan. Sorry dulu gua gini kita obrolin aja. Nah ini banyak yang nggak ngobrol, akhirnya mereka bikin no mention apa, come on man. Udah selesai gitu. Boleh lah lo bikin kayak gitu-gitu, cuman ketika lu ketemu ya just be fair aja. Makanya gue juga ada teman yang wah kenceng banget ke gue di sosmed. Ini apaan sih? Gitu. Pas udah ketemu sih, gue mau ngevendorin lo dong gini. Ya sudah sok. Padahal di sosmed dia kenceng. Kencengnya parah. Tapi udah urusan cuan dia datang. Sama gue nggak ditolak. Karena gue nggak baper. Sok kerjakan. Udah mau gue bayar. IOWAS itu berapa orang sih jadinya? Berapa orangnya, Be? 13. Total 13 ya? Itu semua kantor di sini berarti ya? Di sini. Kalau founder? Founder gua, stakeholder? Rahmat sama Zemi bertiga. Oke. Karena gua sama Rahmat kan dari seni lah ya, untuk manajemen keuangan segala macam dah. Itu masing-masing ada part job desk masing-masing dari? Ya ada. Kalau Coach bagian ke divisi kreatif. Yang bagi-bagi pisang tadi. Kelihatan ada. Kalau Rahmat produksi pabrik banget ya. Dia udah. Yang Zemi? Udah pabrik banget. Zemi itu personalia ini. Operational. COO ya, COO-nya. Gitu. Jadi ya dengan tim ini ya mudah-mudahan sih so far sih masih bisa bernafas lah. Termasuk brand yang masih bisa bernafas lah di era pandemi ini gitu. Cuman ya kalau ngomongin pengurangan karyawan sangat disayangkan kita ngurangin satu. Pandemi ini kita harus melepas satu dengan berat gitu. Kayaknya lu harus udahan dulu, kita gak kuat. Oh iya siap. Ya gitulah. Kan banyak yang akhirnya gulung tikar pun ada temennya, apalagi IO gitu kan. Udah selesai IO itu temen juga. Terakhir rilisan sepatu kayaknya ada yang sepatu gendut-gendut warna-warni itu apa sih Cak ya? Yang terakhir tuh? Glimpse to the Future itu State of Kevin ya. State of Kevin. Kevin itu kan dari dulu ada terus kan nama Kevin itu artikel nama lama kan? Iya, justru itu artikel bestseller kita. Oke, udah signature-nya. Anehnya si Kevin ini tuh kan dia kayak old school tapi lidahnya tinggi. Iya, dia panjang kan. Terus depannya agak beda juga sih. Cuman emang kita mah jujur ya referensinya dari situ juga gitu. Cuman kita padu-padankan lah gitu, dengan selera gua sama Rahmat disatuin. Lu apa? Gua mah fashion streetwear harus ini fashion. Makanya kan si labelnya gede tuh. Forever Young Crew gitu kan. Terus pisangnya gitu. Nah, di lidah tinggi juga ya selera kita berdua, ya udah ini lidahnya tinggi gitu. Pas udah jadi aneh. Udah. Bagi gua enggak sih kasih Rahmat. Gua masih aneh sih. Yaudah, tapi gue punya good feeling sih di sini. Pokoknya bener bestseller. Jadi yang alhamdulillahnya FYC itu bestsellernya FYC adalah selera owner. Bukan selera pasar. Karena kita ketika bikin Kevin,
kita nggak peduli dengan selera pasar. Iya. Itu selera owner, pure selera owner. Dan itu perdana rilisan itu kan? Ya, Kevin sama Ginea waktu itu. Ginea, iya. Yang kayak Gue masih hafal tuh awal-awal tuh keluar tuh. otentiknya lah. Gitu. Karena memang dulu kan nggak ada lagi Cah gitu. Iya. Nggak ada lagi loh. Sama setelah itu baru keluar Mid Al yang kayak half cap-nya gitu. Terus kalau ada yang terakhir yang warna-warna itu. Ya yang itu ya berarti aja. Yang naonnya ada gendut nggak pakai lace. Oh, ini si State of Musek. Iya itu ya. Itu ya slip on. Yang itunya kayak tutupan atasnya kayak rolling door. Iya yang gitu-gitu kan. Iya, gitu yang gemuk-gemuk gitu. Kayak bahan tas gitu. Iya. Ya itu State of Musek. Itu future masuk ke apa? Tema itu ya. Tema Glimpse into the Future. Terus kemarin ada Wormhole juga ya, collab ya. Collab sama Wormhole juga yang 10 tahunnya Wormhole. Itu warnanya warna ungu mamba gitu lah. Iya. Itu kan ya zaman-zaman ya gue inget lah masa-masa itu masa-masa College Star kan ya. College Star. PSD ya kan. PSD College Star. Gitu. Itu the best era sih sebenarnya itu karena era MySpace kan. Kalau gue itu seneng banget era MySpace tuh. Kalau gue boleh milih, internet tuh selesai di situ. Sampai MySpace udah gitu terus. Nggak tau gue seneng aja gitu. Kayaknya Instagram apa itu terlalu histerikal buat gue. MySpace tuh udah keren banget. Cuman sayang ya gitulah dia pengen jadi kayak Facebook ya selesai dah. Iya berevolusi begitu juga. Terlalu ya makanya kadang ada yang nggak bisa semua dimasukin gitu. Too much gitu. Jadinya orang akhirnya enek kan bubar. Gitu. Bumbunya udah pas ini ditambah-tambahin lagi gitu kan. Mending ditambahinnya relevan, ini nggak relevan gitu kadang-kadang kan. Misalnya kita udah suka sama satu soto gitu kan yang takarannya udah segini, udah pas banget karakternya gini gitu. Tiba-tiba dimasukin sirup marjan gitu kan. Dan ini apaan gitu kan. Marah gitu kan orang-orang gitu kan. Terus kayak toko juga di Bekasi ada ya, Cah ya? Toko ada berapa sekarang? Kalau yang si ininya yang dealer resmi FYC-nya Bekasi, Jakarta, Lampung, sama Tangerang. Itu kenapa sebutnya dealer? Itu bukannya nama sendiri kayak di depan itu di toko? Iya, itu cuman yang jadi istilahnya apa ya? Official amara authorized dealer. Oh bukan official store. Official store. Ya, maksudnya official store. Cuman dikerjakan sama orang lain. Gitu. Oke. Ya, itu Bekasi ada kan? Kalau nyebut franchise kayaknya terlalu keji kayaknya. Apa ya? Tapi kan dia bikin official partner. Tapi ininya apa namanya tuh? Bukan mading naon sih ngaranna. Spanduk. Iya, apa sih itu depannya pokoknya gitu ya. Itu FYC kan? FYC. Jadi khusus mereka jual FYC aja, nggak ada jualan yang lain. Oh ya sebetulnya official store. Official store. Iya, official store toko. Walaupun sistemnya terserah, mau punya sendiri, mau franchise, mau kerjasama. Iya. Gitu. Sebenarnya sih cita-cita kita udah nggak punya official store sendiri, semua dikerjain orang lain, kita hanya nyuplai aja. Jadi pengennya masih dealer ya. Walaupun di sana ada barang-barang lain nggak masalah. Iya. Cuman ya pengen sih ya spesial sih sebenarnya yang FYC doang gitu. Cuman kalau kita kan masih punya store nih, dan kita bayar, kita sewa, pengennya sih kita udah tahun berapa nanti kayaknya sih udah tinggal nyuplai aja orang lain yang punya tokonya gitu. Iya. Cuman FYC store gitu. Iya. Si online digenjot nggak sekarang? Orang sekarang lagi musim ads ya. Iya, online genjot kita. Kita maksudnya dinaikkan kah? Ada budget ads dan begitu-begitunya? Ada sih beberapa, cuman tergantung ini, nggak setiap saat gitu. Tergantung momen aja. Momen aja, rilisan aja ya. Gitu. Soalnya beberapa ya ada yang dia online-nya naik misalnya 70% gitu. Apalagi yang lama-lama nih, Cah, yang lama-lama itu kan dia sangat toko sekali, sangat retail sekali, jangan cabang di mana-mana. Begitu pas era pandemi ini dia kaget. Ya kan. Kalau Cah mah FYC kan mulainya memang dari digital awal ya kan. Sekarang tinggal ngegas. Nah, mereka tuh ibaratnya bisa, mereka punya web store tapi mungkin nggak jadi utama, jadi cuma 10% lah dia dari situ. Nah sekarang lagi dibalik nih sama mereka nih, geber-geberan gitu.
Nah si FVC kan memang karena udah online duluan ya. Siapa tahu sekarang makin digenjot itu. Tapi toko juga kayaknya masih aktif tuh. Ya. Ya kan? Jadi si FYC sih ya sebenarnya mentalitasnya udah kebangun secara online gitu. Iya. Jadi pas ketika pandemi itu memang kita akhirnya ya itu tim kreatifnya lagi yang digeder gitu kan. Ya akhirnya kita bikinlah segala macam yang tadi disebutin itu kan. Memang kita sih masih berharap ya offline store tuh Masih jalan. karena passion kita memang sebenarnya tuh orang tuh menyentuh sepatu kita gitu ya, nyobain Experience-nya ada. experience itu. Iya. Itu online tuh sebenarnya memang ya ini hanya dunia zaman sekarang gitu ya. Iya. Tapi gue seneng aja ada orang datang dan nyobain sepatu tuh itu seneng banget. Iya. Gak tau passionnya beda aja. Iya. Terus rencana kolaborasi ada apa lagi, Coy? Kolaborasi. Atau movement mungkin ada yang tiba-tiba pisang dilempar ya. Kita sama Explore Humanity ya lagi bikin kolaborasi. Ini sih kaosnya jadi si Explore tuh bikin kompilasi acapella challenge gitu. Jadi musisi-musisi ditantang acapella. Isinya ada Rocket Rockers, ada Eka The Brandals, Fadli Padi, terus ada Bin Harlan, siapa? Masih Bin ada. Hah? Bin ada. Ada. Terus pokoknya ya masih circle kita. Iya. Masih circle kita. Ada Yaslan Atlas, itu juga ada Glory of Love. Glory of Love. Sebel kan gitu. Yang oji-oji kita. Iya. Ambil ya untuk kemanusiaan. Iya, Jadi iya, kompilasi ini challenge untuk kemanusiaan dan kerjasama juga sama brand-brand, salah satunya FYC juga. Oh, oke. Yang lainnya ada sih maternal kayak gitu. Mereka kerjasama juga. Kalau kita sumbangsinya kaos ini. Oke. Kaos desainnya Archive. Arkifilmansa itu. Jadi keren banget kan? Iya. Maksudnya lembaga kemanusiaan tapi kolaborasi sama yang keren-keren iya. lah. Iya, kemanusiaan tapi hype bis. Iya. Iya kan? Iya. Karena justru yang hype itu harus melek humanity. Iya, Karena iya. apalagi era sekarang Iya, banyak orang butuh bantuan gitu. Iya. Kembali lagi ke ke habit kita sebagai human lah gitu istilahnya. Tapi si acapella itu nanti dirilis atau emang cuma publish di CD. Oh, CD. Nekat gitu jualan sih. Makanya kan itu apa rilisan Rilis CD. Jadi ada yang paket gitu ya, merchandise ini sama CD. Ada yang beli CD-nya langsung bisa gitu. Nah itu nanti keuntungannya disumbangkan untuk kemanusiaan gitu. Oke. Sekarang kan banyak tuh kemarin-kemarin banjir. Iya. Udah pada dikirim sebagian. Ada juga yang kalau zaman dulu sih beberapa tahun kemarin kan tsunami ya. Yang Palu, likuifaksi itu kan. Lombok ya. Ya lumayan lah. Iya. Kita at least jadi anak muda ya ada gunanya juga. Jangan mati sebelum berguna. Iya, jangan mati sebelum berguna. Iya, jangan mati sebelum berguna, Ben. Ini Gitu juga kan. motivasi ya buat yang dengerin ya di podcast ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan sekarang tuh bisa jadi ketok tular gitu. Iya. Teman-teman semua jangan sampai stuck gitu dengan Iya. kita harus ngapain anak muda joget di TikTok ya jangan kayak gitu juga gitu. Iya, Come on iya, man, it's over harusnya. Iya, benar. Banyak hal-hal positif yang bisa diangkat. Makanya Betul. konten-konten positif itu sebenarnya kan nggak laku ya. Gue sih ngalamin gitu bikin konten positif terus susah lakunya tuh. Cuman makanya butuh banyak dorongan gitu dari teman-teman sendiri untuk yuk, come on stop dancing gitu kan. Kita lakukanlah hal-hal yang lebih berfaedah lah gitu. Betul. Ya kan kebanyakan kalau misalnya emang ya bisa menularkan terus misalnya barang-barang kan akan lebih enak juga kan. Maksudnya poin kolaborasi juga itu kan sebetulnya gitu. Oke, Coy, terima kasih, sukses kolaborasinya. Nanti juga kayaknya nih nanti gue coba. Rilis kapan rencana? Ini masih sampel Masih lama Maret ya? Maret tanggal 5 kalau dari Oke. 5 Maret. Ya udah. Gitu aja, Coy ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, senang banget bisa mampir ke sini juga. Siap. Ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swellcast.